Hai guys, ini aksi kejar-kejaran ini terjadi di Taiwan ya. Dan ini adalah TKI yang bekerja di sana dari Indonesia ya. Kita simak dari si abang ini ya. Di Changhua, antar pesilat PMI di Taiwan. Jadi satu orang meninggal dunia si abang diduga ini dari Watulimo yang Trenggalek, dan satu orang masih luka-luka namanya ya, perawatan di identitasnya. rumah sakit ya. Nah, Kita dari simak, insiden itu 15 orang ternyata ditetapkan itu tersangka adalah dari 29 orang yang sebelumnya ditangkap oleh kepolisian. Nah, teman-teman semuanya, kita sangat menyayangkan ya kejadian ini terjadi lagi, tawuran antar pekerja migran di Taiwan hingga menyebabkan nyawa melayang. Nah, kejadiannya kemarin tanggal 2 September di Changhua sekitar pukul 11 malam. Nah, menurut saksi mata yang ada di sana yang sebagaimana diberitakan juga oleh media Taiwan, kejadian awalnya adalah mereka bertemu antar kelompok itu dan kemudian mereka seperti bernegosiasi menurut orang yang melihat di sana, dan akhirnya entah kenapa tidak menemui titik temu atau bagaimana. Teman-teman semua yang ada di tempat kejadian ini bisa komen di video ini. Kemudian mereka terlibat baku hantam, tawuran hingga menyebabkan kejadian seperti ini, kabar duka seperti ini ya. Dan ternyata kelihatannya mereka sudah mempersiapkan peralatan-peralatan itu dari rumah ya. Ada yang membawa tongkat besi, kemudian tongkat yang ada rantainya itu yang bisa untuk gini-gini itu apa namanya, lupa saya. Kemudian ada celurit, ada pisau, ada arit, banyaklah senjata tajam yang diamankan oleh pihak kepolisian yang ada di Taiwan. Dan alhamdulillahnya semua pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian Taiwan, dan bahkan 15 orang itu sudah ditetapkan tersangka dan mereka harus menjalani sidang untuk putusannya nanti ya. Dan kemungkinan mereka hukuman mati untuk ke-15 orang ini jika mereka terbukti bersalah semuanya, atau kalau tidak 15 orang ini pasti ada satu atau dua orang yang ditetapkan sebagai hukuman mati, karena di Taiwan kejadian seperti ini adalah hukumannya bisa hukuman mati jika memang semua terbukti dan sengaja dilakukan ya. Karena dalam kasus ini mereka semua didakwa dengan pembunuhan, dengan penganiayaan, kekerasan yang menyebabkan nyawa melayang. Nah, korban sendiri mengalami luka tusuk ya di bagian punggung, di bagian tubuhnya yang berusia 32 tahun, sedangkan korban luka yang mengalami sayat-sayatan juga itu berusia 21 tahun yang masih saat ini dirawat di rumah sakit. Namun untuk korban meninggal sudah disampaikan ke keluarganya, sudah dilaporkan ke KDI, dan mungkin akan proses pemulangan jenazah dari Taiwan ke Indonesia ya. Dan kasus ini sudah ditangani, dan ini kasus sangat-sangat serius sekali ya, bisa seumur hidup hukuman atau hukuman mati untuk para pelaku yang ada di Taiwan. Dan ini sangat disayangkan sekali karena korbannya satu, pelakunya sudah ditetapkan tersangka ada 15, berarti kan ini ada pengeroyokan ya, dan ini hukumannya berat. Tapi motifnya apa terkait kejadian ini kita juga belum tahu ya. Apakah ada dendam antara mereka, kalau memang dari dulu sering sekali seperti itu, atau ada motif yang lain, itu masih dalam pembahasan. Nanti sidangnya akan berlanjut, beritanya juga akan terus diupdate di Taiwan, di media-media yang ada di sana, bahkan di televisi juga akan diupdate terkait hal ini ya, bagaimana nanti keputusan akhirnya dari kejaksaan di Taiwan terkait hukuman mereka yang ada di sana. Nah, sangat disayangkan sekali adalah korbannya sampai meninggal dunia. Kalau sampai meninggal dunia ini adalah kasus yang sangat luar biasa berat ya, berat. Tidak mungkin mereka akan bekerja lagi. Minimal 15 orang ini tidak akan mungkin bisa bekerja lagi ke Taiwan kalaupun dia tidak dihukum mati ataupun seumur hidup ya. Mereka pasti akan dideportasi kembali ke Indonesia, dan juga itu untuk teman-temannya yang akan terlibat. 15 ini masih dalam pendalaman dan bisa nanti bertambah, bisa berkurang ya. Jadi ini masih dalam pendalaman, persidangan selanjutnya dan lain sebagainya. Semua terekam oleh CCTV di Taiwan sebagaimana kita tahu ya. Taiwan itu semuanya ada CCTV ya. Nah, teman-teman, semoga kasusnya ini segera selesai, segera diusut oleh kejaksaan Changhua juga, segera selesai, hukumannya segera ditimpakan kepada para pelaku, dan kita berdoa untuk korban supaya korban diberikan ampunan oleh yang di atas, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Ini pelajaran penting sekali untuk kita semua yang ada di Taiwan untuk lebih hati-hati lagi ya, karena hukum di Taiwan itu berat. Jangan sampai hal seperti ini, selain mencoreng nama PMI yang ada di Taiwan, di mana Indonesia itu terkenalnya dengan tawuran. Kalau negara lain seperti Vietnam dan lain itu single satu-satu atau satu-dua yang juga sama-sama menghilangkan nyawa. Tapi jangan sampai kejadian seperti ini yang sudah lama kemarin itu terjadi juga, udah lama terjadi, sekarang kembali lagi terjadi. Jangan sampai penjara Taiwan dipenuhi oleh para TKI yang berbuat kriminal seperti ini. Kita sangat menyayangkan kejadian ini, dan kita turut berdoa
berduka cita. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Semuanya sebelumnya kita mengucapkan berduka cita untuk teman kita asal Trenggalek, Karangandu Watulimo Trenggalek yang meninggal dunia di Taiwan, dan semoga saudara kembarnya segera sembuh dari masa kritis yang saat ini ya. Fakta apa saja yang terbaru dari kasus perkembangan tawuran antar pesilat di Taiwan? Pertama, korban adalah saudara kembar, di mana korban berusia 32 tahun ini sudah 2 kontrak di Taiwan, dan kontrak keduanya kan habis bulan 9 ini. Dan saudara kembarnya yang saat ini kondisinya lagi kritis di rumah sakit, itu sudah lama berada di Taiwan. Jadi kakaknya ini yang menyusul adiknya bekerja di Taiwan. Tawuran ini antar perguruan silat di Taiwan, yaitu perguruan Setia Hati Ternate dan juga Kerasakti ya, di mana satu kelompok berjumlah 20 orang dan kelompok lainnya berjumlah 6 orang. Fakta lainnya, pelaku utama dalam kasus ini baru 5 bulan di Taiwan, berusia 24 tahun dan sama-sama dari Trenggalek ya. Korban sendiri berasal dari desa Karanggandu, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Korban meninggal adalah saudara tua dari kembaran. 2 kembaran ini adalah saudara tuanya dan saudara mudanya sekarang sedang berbaring di rumah sakit dalam kondisi kritis. Semoga cepat sembuh ya untuk saudaranya, dan pelaku saat ini sudah diamankan di kepolisian setempat. Korban meninggal mengalami luka bacok tusuk di bagian punggung sehingga kehabisan darah, dan saat ambulan datang ke lokasi, korban sudah tidak ada tanda-tanda bernyawa, sudah meninggal dunia, sedangkan saudara kembarnya dalam kondisi kritis. Korban meninggal diduga karena darah yang keluar terlalu banyak sehingga kehabisan darah dan meninggal dunia di TKP. Nah, menurut informasi terbaru, korban merupakan warga dari PSHT yang meninggal dunia, sedangkan pelaku merupakan dari perguruan KS yang sama-sama dari Trenggalek yang saat ini sudah diamankan oleh kepolisian Taiwan. Karena antara 2 perguruan ini memang hubungannya sedang merenggang ya, baik itu di Indonesia dan ini terbawa sampai ke luar negeri, kemungkinan besar terjadinya kericuan ini adalah kesalahpahaman antar kedua belah pihak, sehingga tidak bisa menahan emosi mereka dengan sejarah yang memang kedua perguruan ini panas, sehingga terjadilah hal seperti ini. Namun yang sangat disayangkan, kejadian ini sudah direncanakan oleh para pelaku, di mana ini terbukti para pelaku membawa senjata tajam, senjata berbahaya yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan ini dengan adanya bukti-bukti itu menjawab bahwasanya kejadian ini sudah direncanakan sebelumnya. Dengan begitu ini masuk kepada bisa masuk ke ranah pembunuhan berencana. Itu hukumannya. Kemarin yang ditahan adalah 15 orang, sekarang 14 orang sudah dibebaskan, 1 ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Berikut ini adalah keterangan dari KDI sebagaimana diwawancarai oleh TV One. Ini wawancaranya kita simak ya. Awal kejadian dari 15 yang ditahan ini yang disampaikan oleh KDTIP, 14 diantaranya sudah dibebaskan dan kembali ke mes masing-masing, namun 1 tetap ditahan dan menjadi tersangka utama. 1 orang yang ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka tetap akan mendapatkan perlindungan dari PWNI, dari KDI, yaitu disiapkan seorang pengacara untuk membela hak-haknya yang harus dia dapatkan ya tentunya. Dan berikut ini adalah keterangan juga dari KDI. Tentunya menjadi tugas kita untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara adil di hukum setempat. Ya, kita tidak membela kesalahannya, namun kita melakukan pendampingan untuk memastikan. Intinya pendampingan ya, pengacara kayak gitulah ya, mendampingin mereka gitu. Hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mendapatkan penerjemah, dan juga akses ke konsuler. Sementara korban yang meninggal dunia, jenazahnya akan dipulangkan ke Indonesia, dan saat ini KDI sedang mengurus surat-suratnya untuk pemulangan ke Indonesia seperti surat kematian dan lain sebagainya. Ya, kami di Kementerian Luar Negeri tadi telah berkoordinasi saya pribadi langsung ikut berduka dengan cita Kepala ya, kasihan ya, semoga keluarganya memfasilitasi proses pemulangan tabah jenazah sabar ke untuk Indonesia. menerima. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian kericuhan antar PMI di Taiwan ini, besok KDI akan melakukan pertemuan dengan berbagai organisasi persilatan yang ada di Taiwan dan akan melakukan pendekatan-pendekatan. Berikut inilah pernyataan KDI dan sekaligus sebagai himbauan dari KDI untuk teman-teman yang ada di Taiwan. Sepatutnya para warga negara kita yang tinggal di luar negeri adalah duta bangsa Indonesia yang kita harapkan dapat
mencerminkan mentolok sikap banget baik kena dan diucap perilaku dengan baik dari kata-kata bangsa ini. Indonesia. Nah, dalam konteks ini ya kita akan melakukan pendekatan dengan berbagai macam komunitas yang ada di Taiwan. Teman-teman KDI Taipei besok akan bertemu dengan para komunitas untuk bisa mendalami situasinya dan kemudian bisa melakukan langkah-langkah pencegahan.